Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 51, sungguh tidak dapat dipercaya. Begitu mereka sampai di gerbang Ethan, Su Zipei dan Mu Qi turun dari mobil Old Lin dari sisi yang berbeda dan masuk ke dalam. Penata gaya juga telah melatih Su Zipei cara berjalan dengan anggun. Meski singkat, Su Zipei memahami poin-poin penting, yang pada dasarnya adalah mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya. Postur tubuh seseorang penting di sini, karena postur tubuh tersebut menunjukkan wanita yang anggun dan sopan. Saat Mu Qi melihat sekelilingnya, dia menyadari bahwa murid-murid lain sesekali membiarkan pandangan mereka tertuju pada Su Zipei, bukan dalam rangka mengejek, melainkan dalam rangka menahan napas. Bahkan kepala sekolah yang kebetulan lewat pun memperhatikan saat dirinya dan Su Zipei berjalan melewatinya, memperhatikan setiap langkah Su Zipei. "Apakah aku lulus?" Su Zipei bertanya dengan cepat saat tidak ada orang lain di sekitarnya. Mu Qi tersenyum dan memberinya acungan jempol yang besar. Dengan Su Zipei memegang bahunya, mereka segera tiba di dekat ruang kelas Mu Qi. Sebagian besar siswa dan orang tua mereka juga telah tiba, termasuk Mu Tangsui dan mamamu. Mereka datang lebih awal untuk menertawakan Mu Qi, tetapi saat Su Zipei melangkah masuk ke dalam kelas dengan mantel hitamnya, memegang tas tangan berhiaskan berlian, mereka jadi meragukan mata mereka sendiri. Bagaimanapun, Su Zipei lebih muda dari semua orang tua yang hadir, dan beberapa tahun lebih muda dari mamamu. Riasannya yang cantik secara alami membuatnya menonjol, dan dia jauh lebih menarik perhatian daripada mamamu. "Sayang, apakah itu bibimu?" Mu Tangsui mengangguk dan menoleh ke ibunya. "Ya, Bu." "Aku tidak percaya," dada mamamu terasa panas. Mu Qi bahkan melihat ke arah mereka untuk mengamati reaksi mereka, dan karena itu tersenyum dingin. Terkadang dia benar-benar curiga bahwa Su Zipei adalah ibu kandungnya yang sebenarnya, dan dia tidak memiliki hubungan apapun dengan pasangan ibu anak di sana. Kian segera menghampiri Mu Qi dan duduk di kursinya. "Bibimu sangat cantik. Apa yang kamu takutkan?" "Itu karena kamu belum melihat betapa tidak tahu malunya beberapa orang. Aku hanya takut bibiku akan diganggu." Mu Qi menjawab dengan tenang. "Kamu tidak perlu takut. Ibu dan aku ada di pihakmu." Dan seperti yang diprediksi Mu Qi, sementara seluruh kelas masih menunggu lebih banyak orang tua datang, mamamu tiba-tiba muncul di hadapan Su Zipei. "Lihat, adik perempuanku tersayang terlihat sangat luar biasa setelah perubahan penampilannya." Akan tetapi, Su Zipei sama sekali mengabaikannya, hanya meletakkan tangannya di bahu Mu Qi dan terlibat dalam percakapan yang menarik. Merasa malu, mamamu hanya bisa kembali ke Mu Tangsui, sementara orang tua lainnya terkikik. Su Zipei bahkan tidak memandangnya. Di sisi lain, Ibu Qian tiba-tiba bertanya pada Su Zipei. "Tas tanganmu." Mamamu tersenyum dingin. Lagi pula, Su Zipei hanya berpura-pura untuk membuat orang tua lainnya terkesan, tas tangan itu hanya bisa dipinjam atau dipalsukan, dan tidak mungkin dia bisa mendapatkannya sendiri. Bahkan seorang istri kaya seperti dirinya tidak mengenali merek tas itu. Namun, semua harapannya tidak sesuai harapan. Su Zipei tersenyum kepada Ibu Qian dan menjelaskan, "Benar sekali. Ratu Inggris pernah menggunakan sesuatu yang serupa. Hanya ada 2 di dunia, satu di Istana Buckingham, dan Anda sedang melihat yang satunya." "Ya ampun, indah sekali." Su Zipei lalu mengangkat tas tangan itu dan menunjuknya ke wanita lainnya. "Mau lihat? Bolehkah?" Ibu Qian tercengang. "Tentu saja." Setelah itu, Su Zipei menyerahkan tas itu padanya, yang diterimanya dengan hati-hati dan diperiksanya dengan saksama. Namun, saat itulah mamamu berseru, "Tentu saja boleh, karena itu palsu." "Palsu?" "Sejujurnya, adikku tidak punya cukup uang untuk membeli tas tangan itu. Bagaimana mungkin seorang wanita yang tinggal di daerah kumuh dan berteman dengan orang-orang miskin mampu membeli barang semahal itu?" "Jangan lupa tempat kelahiranmu sebelum kau membicarakanku," Su Zipei membalas dengan lembut. "Apakah kau akan memberitahu yang lain bahwa kau juga berasal dari daerah kumuh?" Wajah mamamu langsung memerah. "Jika kamu bisa menikah dengan orang kaya, mengapa aku tidak bisa?" desak Su Zipei. "Atau kamu tidak nyaman dengan kenyataan bahwa aku lebih muda dan lebih cantik?" Wajah mamamu langsung memerah. "Baiklah, siapa yang bisa kamu nikahi, Bibi Zipei? Kami akan datang berkunjung suatu hari nanti," kata Mu Tangsui, yang segera datang untuk menyelamatkan ibunya. "Kau tidak perlu datang. Lagi pula, kita tidak begitu akrab satu sama lain. Bukankah beberapa bulan yang lalu paman kita masih seorang penjudi pemabuk yang berutang pada gangster? Lalu, apakah aku perlu izinmu untuk menikah lagi?" Su Zipei bertanya dengan percaya diri. "Aku selalu berpikir bahwa keluargamu sombong, tetapi kalau dipikir-pikir, pepatah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya pasti benar. Apakah keluarga ini tidak mengajarkan sopan santun?"
Orang tua lainnya menyaksikan percakapan itu dengan penuh minat seolah-olah itu adalah sebuah film. Tentu saja, mereka juga bisa melihat bahwa mamamu adalah orang yang mencoba memprovokasi Su Zipei sejak awal. Dia tidak melakukan apapun selain mengejek kelahiran orang lain. Sementara itu, Ibu Qian, yang sikapnya sama seperti putrinya sendiri, tidak bisa hanya melihat orang yang disukainya diganggu. Jika Anda mengatakan itu palsu, Nyonya Mu, tanyanya, bisakah Anda memberitahu saya apakah Anda benar-benar mengenalinya? Mamamu kehilangan kata-kata. Meskipun telah menikah dengan orang kaya selama bertahun-tahun, sikap ketat papamu membatasinya untuk tinggal di rumah dan mengurusi urusannya. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk mengurusi hal-hal seperti itu? Yang dia tahu hanyalah barang-barang bermerek yang biasa dia gunakan sendiri. Sepertinya tidak. Lalu bagaimana kamu bisa tahu kalau itu palsu? Zipei tahu betul kalau aku selalu sibuk mengurus anak-anakku dan tidak bisa memperhatikan hal-hal seperti itu. Lalu mengapa kamu mengejeknya dengan mengatakan itu palsu? Desak Ibu Qian, mempermalukan mamamu. Melihat mamamu tergagap dan tidak dapat berkata apa-apa, Su Zipei hanya tersenyum dan mengabaikannya lagi. Mamamu ingin sebuah lubang tempat ia bisa mengubur dirinya saat itu juga, sungguh memalukan. Mu Tangsue menatap kosong, sementara Mu Qiki melihat sekeliling mencari tanda-tanda keberadaan papamu. Mu Tangsue memang menyebutkan sebelumnya bahwa kedua orang tua mereka akan datang. Tapi di mana dia? Sebenarnya, Mu Qiki tahu jawabannya, akan sangat tidak biasa jika papamu muncul di tempat seperti itu demi Mu Tangsue. Sekarang, Mu Tangsue mungkin bisa mengerti betapa telaknya kekalahan itu. Lagi pula, apa yang baru saja terjadi memang seperti itu. Mu Qiki sangat menyayangi bibinya. Su Zipei sangat tenang sehingga ketenangannya tidak akan kalah dari siapapun meskipun situasinya berbeda. Wajah sebenarnya tidak penting, tetapi dia pasti menikmati melihat bibinya bersinar begitu memukau. Penata gaya Xiao Xiao sungguh mengesankan, bahkan mampu membuat sesuatu yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Pada akhirnya, mereka akan menunjukkan kepada teratai putihmu bahwa bukan hanya Mu Qiki yang meninggalkan keluargamu, bahkan kehidupan bibinya pun membaik pesat.